untuk PMPL Indonesia Grand Finals kali ini, di mana kita bakal masuki ronde kita yang ke-7 dari rangkaian total 18 ronde yang akan dimainkan sepanjang Grand Final kali ini. Yes. Map pertama kita pada hari ini Miramar akan menjadi tempat yang cukup berdarah, mengingat kemarin Miramar cukup rusuh ya permainan semua tim. Apalagi kalau banyak tim yang melakukan penyesuaian untuk hari ini. Yap, setuju banget. Pesawat mengudara dari Val Delmar menuju Impala. Sudah banyak tim yang melakukan drop down di sana. Dan teman-teman semua, ada sebuah informasi ya, Louvre akhirnya Mengganti player mereka iya, satu. betul banget. Di mana Slayer yang akan bermain hari menggantikan oleh Crowley hari ini ya. Betul banget. Jadi ya teman-teman semua tetap dukung tim favorit kalian. Tentunya masih punya kesempatan yang sama untuk masuk ke PMPL SEA tentunya. Ya, sudah bakal jadi semua tim sudah mulai turun menuju ke arah kota mereka masing-masing. Dan tampaknya oke, dari tim Boom mereka pindah posisi ya, karena nggak mencapai kampung militer, tapi nggak cuma Boom. Tampaknya RQ juga pindah posisi. Wow. Dia nggak mencapai ke water treatment dan Yes. tampaknya Siren mana Siren? Harusnya Siren masih mencapai ke arah atas sih, karena mereka jarang banget pindah posisi. Betul banget. Dan ini menjadi menarik ya, karena Grand Final, elemen of surprise itu penting banget. Dan Boom menunjukkan kemarin kampung militer, sekarang back to their hometown mungkin. Kelpozo dan RRQ ini yang menarik banget ya, tidak ke Watertown, justru ke bagian selatan. Betul, karena balik lagi ya, kali ini dari tim-tim turun di atas. Itu biasanya kalau mereka nggak mencapai, nggak cuma di Miramar sih, dimanapun kalau lu ngambil pojok-pojokan, lu harus punya tempat plan B, plan C. Jadi kalau ketika lu nggak nyampe ke misal kampung militer, lu turun di tempat lain scrapping, ataupun lu turun di kota mana pindah lagi posisi untuk lootingnya. Iya, Cuma resikonya, kalau dia sampai ada tim lain adaptasi, misalnya kayak El Pozo kemarin kosong. Yes. Boom mikir, wah El Pozo kosong, yaudah kita ke El Pozo. Tiba-tiba ada tim yang lain juga ngomong, wah El Pozo kosong. Nah, Yuk itu kita dia. isi El Pozonya. Nah itu ketemu nanti, bakal berhadapan di awal-awal permainan. Cuma kali ini tampaknya tidak ada perubahan yang drastis. Geek Fam yang berubah juga. Tadinya mereka scrapping di Power Grid. Betul. Mereka pindah ke Mountain Wave yang emang kemarin notabene kosong tampaknya. Kali ini dari Dranix menempatkan First Blood, menumbangkan pemain dari Aero kali ini ya. Betul Aero banget. Wolf. Ini menarik banget ya, karena banyak banget pergerakan yang terjadi sekarang. Meta-meta baru sedang dibuild, dan gue setuju banget sama Wolfie. Miramar ini kan mapnya sangat luas. Berbicara tempat-tempat pojok, kampung militer, ada Val Delmar, misalnya atau El Pozo. Kalau tidak nyampe itu sulit banget tentunya untuk kita memaksakan ke arah sana. Ditambah lagi vehicle yang mungkin belum ada. Dan berbicara kesulitan, sekarang Steve dari Aura yang sedang bergerak ke San Martin ternyata sedang dikejar juga oleh EVOS. Walaupun EVOS akan menuju ke arah hometown mereka sekitar Racen. Betul, ini jarang banget loh gue nonton Wah. di turnamen profesional. Betul. Orang naik mobil berempat nembak-nembak. Ini memang udah another level tentunya ya. Tapi baik lagi ini bukan rencana mereka sih. Karena Betul. mereka lagi rotasi, mereka mau mencapai ke HDP. Memang dapatin satu mobil ya lootingnya seadanya gitu. Itu dia, predict shot mungkin aja akan dapat bisa pas gitu ya. Terus parkirnya maju. Ya, Nggak jadi. nggak jadi. Mundur dikit ternyata. Dan kita lihat di sini ada infografiknya dari seorang Lizard. Ini tadi kita lihat adalah player yang tadi ada di head-to-head battle antara EVOS dan juga Bigetron Red Alliance. Di EVOS ada Lizard, favorit weaponnya adalah AKM. Sudah ada 90 kill, dia bukukan selama regular season. 43 assist, 95 knockdown, dan 19.803 total damage. Yes, kita bakal kini dari seorang Laser ya. Bisa dibilang pemain paling tajam dari tim EVOS. Yes. Akan coba untuk maksimalkan permainan dia di Grand Final kali ini. Dimana kita lihat gyro sensitivity-nya. Wow. Kayak ini anak full gyro nggak sih? Ini full gyro sih. 300-200 gitu ya. Iya betul banget, third person kameranya memudahkan dia ADS gameplay, terus 300% juga red dot dan holographic, jadi kayak nggak butuh ngebanting banyak, tinggal tek, udah langsung pindah istilahnya. Betul, dan baik lagi ya, di sini Giro itu ngebantu player-player ya. Ada player yang mungkin hanya menambah Giro dikit, ada juga player yang gak pakai Giro sama sekali, ada juga player-player yang full Giro. Betul banget, karena tergantung playstyle tentunya dari masing-masing player. Tapi Giro sendiri kan tentunya adalah sebuah Alat bantu. alat bantu lah ya dari game itu sendiri, jadi boleh banget untuk digunakan. Betul, dan kita bakal yang dari BTR tampaknya turun di Pekado tidak ada gangguan. Oke. Agak menarik, Siren barusan Oke. melakukan nade ke arah teman sendiri, belum kita saksikan. Tapi ya Bigetron di bagian Pekado tidak ada gangguan sama sekali sebagaimana Wolfie sebutkan sebelumnya. Providing loot yang cukup baik dan mereka bakal fat banget sih. Sebagaimana tadi Junior udah sempat ngebahas analis kita. Mereka tidak ada gangguan di sini, banyak komponen yang bisa digunakan. Jadi mereka udah cukup fat untuk utility dan equipment. Iya, sudah bakal gain dari kameranya tim Bigetron ya. Mereka santuy mainnya. Betul. Santuy banget dan sedang melakukan mungkin perombakan besar untuk hari ini ya. Mungkin dari gameplay mereka, mengingat kemarin memang secara objektif ya, bisa dibilang itu adalah hari terburuk mereka sepanjang PMPL, baik itu regular season ataupun kali grand final.
Iya, sebuah opini objektif gue juga melihat kemarin mungkin masih banyak misplay yang digunakan oleh Big Run Red Alliance di beberapa segmen. Tapi kembali lagi ada istirahat yang mereka dapatkan tadi malam. Mungkin ada brainstorming baru, ada strategi baru yang mereka lakukan. Karena 2 hari masih ada kesempatan juga baik untuk BTR dan tim-tim lain juga. Untuk memantapkan kembali strategi mereka supaya bisa mendapatkan 2 slot kembali lagi ke SEA. Betul, karena baik lagi ini adalah hari yang baru, kesempatan baru juga dan menurut gue 12 game. Kita ngomong real lah gitu ya. BTR nih, sekarang mereka chicken kalau gitu kan. Nggak cuma BTR, dari tim The Pillars juga, peringkat 16 gitu ya. Mereka sekali chicken, let's say 10 kill, 25 poin. Mereka punya berarti total 51 poin. Betul. Top 8 dah. Itu dia, karena posisi dari para tim saat ini masih berdekatan satu sama lain. Bahkan dengan chicken dinner dan kill yang banyak. Karena kembali lagi, late game biasanya akan mendapatkan kill demi kill yang cukup banyak. Terbukti di hari pertama hanya victim yang mendapatkan chicken dinner yang killnya kurang dari 5. Yang lainnya pasti lebih dari 5. Oleh Itu karenanya mencari chicken dinner di 12 game, memaksimalkan 12 game ini tentunya masih membuka kesempatan yang sangat besar untuk masuk ke SEA nantinya. Betul, di sini semua tim pasti pengen memaksimalkan jumlah G atau poin yang mereka miliki. Tidak mau ada yang menyanyiakan satupun poin mereka ya. Tapi baik lagi, memang di sini semua pengen juara, semua Betul. pengen menang. Dan semua tim akan coba melakukan yang terbaik untuk sisa 12 game kali ini ya. Iya, Tampaknya betul banget. Boom terlihat cukup nyaman ya di kota lama mereka. Yes, El Pozo kembali lagi memang rumah itu adalah tempat ternyaman ya. Dan ini dia, Aura Steve ternyata knockdown di bagian atas pengejaran yang tadi sempat tertunda karena mereka butuh melakukan looting. Sekarang ternyata didapatkan oleh EVOS dan sudah mendapatkan 1 player Aura. Menyisakan 3 active player di dalam perkotaan. Betul, kita bakal ini seorang Steve di take down, tapi Toms akan What? terlihat dan ter-take down juga oleh Swaffel. Ter-HBD, dan tampaknya Toms bahkan tidak tahu posisi dari Swaffel barusan di mana. Kayak dari Geek nggak nyangka deh, ada Boom di sini, karena Boom kan biasanya pindah ke arah kanan. Betul Kampung banget. militer, Tentara Broncar dan sekitarnya. Tiba-tiba muncul di sebelahnya di pegunungan. Iya. Di mana Geek harus paling cepat dari Mountain Nuevo. Betul banget, ini adalah sebuah fast loot, fast rotate yang dilakukan oleh Boom Esport. Dan ini mengingatkan gue sedikit di regular season di mana Sevavel pernah melakukan hal yang sama. Menggunakan vehicle-nya untuk menuju ke arah bagian atas dari perbukitan POV yang luas. Dan kaget banget Geek di sana tadi. Betul, ini dia juga Fokker kayak ini. Salah satu Terminator paling tajam ya season lalu ya. Wow, yes. Meskipun season ini dia kayak ini tidak setajam season lalu, tapi dengan bantuannya Bobs yang bisa bilang hard carry juga di timnya ya. Tektokannya Fokker dan juga Bobs membuat Boom kayak ini jauh lebih agresif ketimbang season lalu. Iya betul banget, berbicara agresivitas juga di hari pertama menunjukkan performa yang luar biasa. 2 chicken dinner, 1 tim yang baru saja di grand final mendapatkan back to back chicken dinner. Betul, ini dia gyro sensitivity-nya lebih galak lagi untuk kali tiganya. Iya betul banget. 270%. Meskipun untuk third person dan juga red dot-nya 290 ya. Betul banget, berkurang 10% tadi kalau kita lihat Foxe sebelumnya ya. Tapi ini menarik, 3 kali scope 270% menandakan berarti player yang sangat tenang Voker ini. Karena dengan 3 kali scope, kemudian juga kita banyak bergerak, kita agak tremor, tangan kita itu wah getar banget pasti kan. Betul, tapi baik lagi ya, untuk Giro sendiri setahu gue, Fokker itu adalah pemain full Giro. Wow, full Dia Giro. tidak mengandalkan ADS terlalu banyak, I ataupun see. bahkan sama sekali, setahu gue ya. Betul. Jadi memang luar biasa banget tuh dari Voker. Dan iya, drone kita godek kembali lagi. Kalau kata Pasta, kemarin kena burung puyuh katanya. Nah berbuyu ya, Iya. ketabrak jadi ya. Ketabrak di bagian atas Mirawan. Jadi getar dikit ya. Getar dikit. Dan masih mengamati di sini ada Aura. Dan juga EVOS masih melakukan pick di sini oleh Aura sendiri. Karena tadi mendapatkan informasi dari Steve yang sudah knock out, dipulangkan ke lobby. 3 active player tidak mau bergerak terlalu banyak. Karena bahaya banget. POV EVOS ini melingkupi seluruh San Martin. Malah dia kalau misalnya dari tim Aura berhasil mengkontrol puncak San Martin, gue rasa dia bakal dapetin position yang luar biasa enak. Bener-bener enak banget. Iya betul banget, gue setuju. Dan tapi ada yang Gila. menarik lagi nih. Banting. Zonanya. Lihat deh, semua ngumpul tengah. Karena kan tadi Betul. pada ngira itu bakal lempar ke arah mungkin San Martin. Yes. Atau pindahnya tuh ke arah Cumacera. Iya. Mojok. Ini berarti daerah Cumacera, Ladrilera, dan sekitar itu bakal kosong total. Karena semua tuh udah ke center. Iya betul banget, karena ada pergerakan early rotate tadi yang cukup masif ya. Jadi harus kembali lagi bouncing ke arah bagian selatan. Tapi ada yang menarik juga, tadi kalau teman-teman perhatikan di live stream, Siren sekarang bermain agak berbeda. Kemarin mereka memantapkan early rotate sebagaimana mereka berhasil kontestasi dengan RA kemarin. Sekarang justru late rotation yang mereka gunakan. Betul, karena baik Oh. lagi mereka sekarang pindah posisi dan mengatur kembali gameplay mereka untuk Betul. memaksimalkan mungkin looting di awal-awal ya. Karena kan tadi sama seperti Boom, sama seperti Erki juga. Tidak nyampe ke arah bagian utara. Cuma Dranix yang berani terobos tadi.
Betul banget, untuk ke arah Cruz Deval ya Dranix biasanya ya. Betul. Dan di tempat lain sekarang kita lihat Hijrah ter-take down oleh Voldemort langsung menjadi sebuah confirm kill. 3 player tersisa dari Ion dan mendapatkan 1 kill untuk RRQ sejauh ini. Betul, tampaknya kedua tim ini sedang scrambling ya mencari jalur rotasi dan akhirnya Ion kembali dan akhirnya Hijrah tertangkap oleh seorang Voldemort yang udah mengisi compound terlebih dahulu. Iya betul banget, dan ini adalah salah sebuah compound yang tidak banyak orang mendapatkannya karena ini adalah compound yang cukup baru di sekitaran Minas Generales dan ini biasanya adalah jalur rotasi. Lihat itu dia Ion baru saja melakukan rotasi lagi. Hijrah benar-benar terpick off, kaget menurut gua di sana tadi. Betul, karena jarang banget ada tim yang ngisi daerah sini apalagi RRQ gitu. Betul. Kapan lagi lu melihat RRQ di sisi bawah? Iya, kalau Airwolf mungkin lah, karena dekat banget dengan signature drop zone mereka ya. Ini ada RRQ dan berbicara Airwolf, mereka juga mendapatkan sebuah compound yang dari sekitaran Pekado. Ini juga jalur rotasi yang penting, menurut gue choke point yang penting juga. Jadi bener-bener ada meta diversion sekarang ya, antar para tim gitu. Betul, karena baik lagi Wah. adaptasi adalah kunci dari semua tim kali ini ya di Grand Final. Dan kita lihat di bawah, tadi kan biasanya sepi di bawah. Ini tiba-tiba rame banget, ini adalah salah bentuk dari adaptasi semua tim. Termasuk BTR sekarang memainkan high ground juga, di mana biasanya mereka lebih suka nge-hold di daerah open field-nya Pekado. Sekarang mereka naik ke atas high ground, ini Bukit Cicakar ya? Iya, ini Bukit Cicakar yang iya Sovel? benar-benar. Dan ini dia, oh Sovel meledak. Wow. Gue belum tahu kenapa meledaknya. Iya, betul banget. Karena terakhir kita lihat tadi ada di sekitaran high ground Mountain Nuevo Betul, ya. tapi kemarin memang ada bisa dibilang mungkin sedikit visual bug ya, di mana ketika ada orang ledakin mobil, itu gambar temen yang ledakin mobil. Oke. Padahal misalnya ibaratnya misalnya nih, Luxi ledakin mobil yang Betul. isinya ada Smith sama siapa lagi Requiem misalnya. Tulisannya ntar Requiem ledakin mobil, Requiem mati, lalu Requiem itu dibunuh sama Luxi, tapi temennya tim Smith itu dibunuh sama Requiem. Oh, karena bawa kendaraannya si Requiem ya. Betul, tapi I see. kill-nya masih masuk ke penembaknya, Betul, jadi betul. tidak ada yang dikhawatirkan. Iya, tenang aja teman-teman. Pastinya kill akan diberikan kepada orang yang melakukan kill dong. Betul. Mendapatkan poin demi poin yang dibutuhkan. Dan ya kita berbicara rotasi kembali lagi Siren yang tadi melakukan rotasi cukup late. Sekarang udah dari sekitaran LL atau Los Leones. Ion pun mendapatkan sebuah compound di sekitaran open field Leones. Ada sebuah pick dari Liquid. Mencoba tembak ke arah Siren tapi cukup jauh, cukup sulit juga. M24 ditembak lagi. No, terlalu jauh, belum bisa mendapatkan knockdown dari arah tim Siren. Iya, kita bakal lihat dari Ion juga bakal rotasi setelah kehilangan Hijrah. Mereka bakal bermain dengan sisa 3 player mereka di ujung-ujung zona. Bertemu dengan Siren dan juga RQ kembali ya. Iya betul banget, dan setup RRQ ini benar-benar cerdas menurut gue, di mana mereka split 1 orang untuk mendapatkan POV dari rumah kandang kuda lah bisa gue katakan ya, dan 3 orang lagi mendapatkan compound di bagian high ground. Jadi ada sebuah split position yang bagus dan POV yang cukup luas dan zonanya. Ini numpuk gila sih, ini bakal numpuk gilanya itu di daerah Pekado bisa dibilang ya. Betul. Dari Pekado itu bakal diisi rame-rame rumah L-nya, Betul. bangunan tingginya. Ini bakal berdarah banget sih daerah Pekado. Itu bakal tertahan, di bukit-bukit bakal bertahan. Dan mungkin di daerah bukit kanannya Pekado atau di Mangkok Dewanya itu bakal banyak banget yang isi juga. Iya betul banget, dan tadi kalau teman-teman perhatikan di live streaming kita juga, di bagian utara masih banyak banget tim-tim, dan sekarang harusnya udah ada massive movement. Dan berbicara massive movement, di sini Siren yang mencoba untuk melakukan sebuah pergerakan. Moxpay harus terkena damage yang cukup banyak dari tim Ion Esports yang sudah menempati bagian high ground dan sudah men-split. Nah ini yang tadi disebut oleh Wolfie, biasanya Bigetron nunggu di sini kan? Biasa di sini, biasa di sini ataupun di bawah-bawahnya gitu Betul. kan. Tapi ternyata BTR melakukan penyesuaian, mereka mengambil puncak dari Bukit Cicak. Yes. Saya bilang Bukit Cicak kali ya. Iya, Bukit Cicak lah ya. Bukit Cicak ya. Ah. Jadi dia lebih nge-open vision dan setelah dia dapat informasi, dia langsung pindah posisi lagi. Tapi ternyata yang dapat informasi nggak cuma BTR. Dranix bakal menghajar tim Aero juga. Kita bakal lihat Serigala melawan Naga beradu tembak kali ini. Saling menumbangkan, tapi Dranix Ucu bakal tembak dari high ground. Tampaknya angle-nya tim Alter Ego mengganggu Dranix. Ini harusnya menjadi informasi yang berharga bagi tim Aero Wolf. Betul banget, Aerowolf sekarang tadi sudah ada knockdown terjadi di sana. Tapi kembali lagi, Dranix agak cukup kesulitan. Ada Alter Ego dari atas yang mendapatkan sebuah shot yang cukup banyak. Bahkan bots juga di end oleh Requiem. Menyisakan 2 player, 1 orang masih knockdown. Hazelnut juga belum bisa melakukan revive ke arah Spav. Dranix harusnya mulai lagi repositioning. Mencari lagi kesempatan untuk bisa take down ke arah tim Aerowolf. Tapi kedua tim ini cukup pinjang sekarang. Dan ini dia, ada movement cukup masif dilakukan oleh Chess. Dan juga satu player dari Dranix lainnya. Chess di sana hampir saya mendapatkan sebuah knockdown. Tapi ternyata body system frag yang dilakukan on point. Aerowolf dipulangkan ke lobby di peringkat ke-16. Yes, tampaknya kali ini terjadi fight di semua sisi map kali ini. Dari Liquid bakal pindah juga di mana Misery bakal free shoot ke arah Liquid. Langsung memberhentikan mobilnya. Enggak, bakal terjun Liquid dari perbukitan dan bakal langsung menuju ke arah low ground. Menghindari tembakan dari victim dan juga sekaligus clash dengan tim-tim lain. Tampaknya Ion hanya misalkan 2 player, Liquid dan juga Auro. Betul Mereka banget. sangat berhati-hati, nggak mau sampai ketangkep lagi. Yes, secara manpower udah kalah tentunya dari Ion dan tim-tim lainnya. Hanya 2 player tersisa memantapkan diri untuk masuk
masuk dalam zona, dapat rumah L tadi hampir banget. Liquid sedikit lagi udah knockdown, tapi ternyata Misery dan kawan-kawan dari Victim tidak hanya berhadapan dengan Ion, ada Siran yang sedianya sudah ada di tempat itu dan sudah mendapatkan warehouse di sana. Betul, di sini dari tim Victim harusnya memiliki keunggulan ya. Mengingat mereka punya high ground, mereka juga punya keluasan untuk pindah posisi dan juga cover dari gunung-gunungan yang ada di bukit. Baik lagi di sini, menurut gua memang hotspotnya adalah tempat-tempat high ground yang punya cover. Yes. Baik lagi. Betul Tapi banget. baik lagi, tempat yang terenak adalah tempat yang paling rame. Itu dia, karena akan adanya fight terjadi di mana-mana dan ini dia keramaian dihalangin. Badru dihalangin sama temennya. Mau maju ke arah depan tapi ternyata belum selesai. Pergerakan dari Badru dan Alter Ego akan masuk dalam arena. Fighting dimulai. Royal Rumble dicari di sini. Pemain dari Bigetron udah agak bergerak ke arah depan sepertinya. Tapi masih ada dari tim lainnya itu EVOS. Lizer keluar. Itu adalah sebuah bait movement menurut gue sangat baik. Dia bisa tricky di sana dan bisa cabut. Karena Alter Ego 4 orang langsung maju ke arah sana. Betul, kita bakal kayaknya dari fight di daerah Pekado. BTR di luar Pekado loh by the way ya. Betul, Mereka betul. tepat di luar Pekado kalau mereka pengen coba untuk misalnya mengganggu dan memotong pergerakan kedua tim ini. Sangat bisa. Karena mereka mengambil compound di pinggir jalan. Ya betul banget, ada sebuah warehouse di depan sana dan juga ada beberapa perumahan. Bigetron sekarang udah mendapatkan choke point yang cukup baik. Martin tadi ya yang menghalangi pergerakan dari Badru. Udah mulai mengambil vehicle-nya lagi dan zonanya Wolfie. Pindah kiri. Oh my Banting god. bawah kiri. Aduh. Ini annoying banget dan terlihat baik banget tim yang akhirnya numpuk, yang tadi di Pegado numpuk, sekarang bakal numpuk di daerah tempatnya BTR harusnya. Iya. Ini bakal di tempat penumpukan nih. Yes, betul banget. Dan berbicara penumpukan, ini dia yang tadi Wolfie predik di awal. Bigetron bisa banget untuk melakukan cut rotasi, tapi kita melihat boom dan di tempat lain itu dia Micro Boy. Ryzen mendapatkan 2 knockdown, bahkan 3 dari Luxi juga. Martin langsung dikonfirm jadi kill. Harusnya tinggal ada 1 orang lagi dan Badru. Last man standing kah? Oh ternyata belum. Tapi tadi ada sebuah steal kill dari Lufrey ke arah player dari Alter Ego yang sedianya di knockdown kan oleh Bigetron Red Alliance. Ya, sudah bakal juga dari fight dari semua sisi map mulai pecah. Penumpukan-penumpukan yang tadinya masih lumayan renggang sudah bertemu semua kali ini. Memperebutkan area-area dome circle yang kembali banting dan banting lagi. Kita bakal dari serang Ken, tampaknya diincar oleh Oki Ozora, lemparan bom jarak jauh menuju ke arah Ken. Dan tampaknya ledakannya belum terkena ke targetnya. Lizer Last Man Standing dari EVOS bakal coba untuk bertahan seorang diri juga. Dan cukup banyak tim yang tinggal Last Man Standing. EVOS dan juga Ion. Betul banget, ini cukup kesulitan tentunya buat 3 tim tersebut. Tinggal 1 active player. Di tempat lain ada sebuah fight yang cukup masif. RRQ dan juga Siren. Dari lower ground Siren bisa melakukan sebuah kontrol yang cukup baik. Misalkan mock space saja sendirian. Masih mencari-cari, ada sebuah shot di sana. Tapi ternyata body system RRQ terlalu baik. High ground mereka kuasai juga, POV yang sangat luas. Dan Siren dipulangkan ke lobby. Oh, Zuxi tertangkap juga tampaknya Wow. di daerah low ground oleh Lofre. Yang tidak masuk ke zona terlalu cepat, dia lebih pengen menjadi third person. Tapi tampaknya dari Oki Ozora tertangkap di daerah perumahannya. Dari BTR tampaknya tidak mau begitu saja kehilangan anggota mereka. Mereka coba menahan Zuxi. Tapi tembakan dari Lofre mulai galak. 3 anggota dari high ground coba untuk menembak Zuxi yang lagi ngumpet di balik broken wall. Lemparan bom lagi, percobaan. Oki belum tumbang, Skardong tadi ya. Lemparan bom ke arah Nick. Tampaknya Nick akan tertumbangkan dari lemparan bom serang Oki Ozora dan belum tertumbangkan dari balasan bom lawannya. Betul banget, sebuah nade yang sangat on point dari seorang Oki Ozora. Knockdown karena Nick, KN dan teman-teman masih mencoba untuk melakukan revive. Smoke sudah di pop out, tapi peperangan benar-benar terjadi di mana-mana. Karena zona yang membouncing memaksa para tim untuk bergerak cepat. Lufre udah langsung melakukan sebuah agresivitas Slayer. Dan juga Ponbit ada di defensive line dari Bigetron Red Alliance. Betul, kita bakal ini semua tim sudah mulai bertemu juga. Tampaknya Zuxi bakal take down oleh seorang Ponbit kali ini. Tinggal 38 masih live. Lofre dengan 7 kill pada hari ini ya. Benar-benar galak permainan mereka. Dan tampaknya ada semangat baru untuk mereka hari ini. Tampaknya EVOS juga bakal pulang di posisi ke-13 dengan 2 kill. Iya betul banget, Lufre di sini kita lihat Ponbit dan 1 orang lagi dari Lufre udah mulai melakukan sebuah agresivitas, masih mencari-cari informasi. Hands pun udah mulai bergerak saat ini karena memang defensive line dari BTR udah dijagain. Jadi kalau BTR membuka badan, membuka atau open shot ke arah Hands, ini akan menjadi sebuah refrag yang dilakukan oleh Lufre. Dan lihat, warehouse sudah mereka kuasai. Betul, ini dari warehouse. Baik lagi kita sempat ngomong ya, bakal jadi tempat pertumbukan. RRQ, Onyx, Lofre, BTR, semua numpuk di daerah ini. Termasuk ada juga tim Victim depan mereka setahu gua. Oh enggak, Victim agak jauh tadi ya. Betul banget. Sempat dihindari mereka tadi, sempat hindarin fight. Yes, ada Onyx juga tadi kita lihat ya agak cukup berdekatan dengan zonanya. Oh my god. Kembali, mental. Tampaknya tidak ada ampun bagi semua tim. Semua tim akan berjuang semaksimal mungkin pada game kali ini. BTR lagi ngunci juga pergerakan tim Alter Ego. Smith seorang diri, last man standing dari tim Alter Ego bertahan di daerah jerami-jerami kali ini ya. Iya betul banget, DPS dari zona udah sakit banget. Smith masih melakukan healing prom di sana, ada sebuah movement. Hampir saja Ryzen yang melakukan pick tadi knockdown di sana, tapi ternyata masih bisa untuk dilakukan pick kembali lagi. Smith udah nggak bisa bergerak kemana-mana.
Ya, kita bakal lihat dari BTR juga masih menahan dengan tim Lovre yang tepat di depan mereka, memotong jalur mereka menuju ke arah rotasi. Smith juga lagi berusaha untuk mencari tempat jalur teraman kali ini menuju ke arah safe zone. Semua tim lagi berusaha untuk mencari posisi mereka masing-masing, tapi ternyata beberapa tim juga harus termakan oleh Blue Zone. Smith tumbang di posisi ke-10 kali ini bersama dengan seluruh tim Alter Ego dengan 2 kill. Betul banget, dan ini akan menjadi kesulitan baru bagi Big Tron Red Alliance karena mereka sudah dijaga oleh Louvre. Ada sebuah defensive line yang dibuat, bahkan RRQ dan Onyx juga ada di sana. Dan Slayer terlalu maju ke depan, belum ada bar sistem yang dibuat knockdown justru, tapi Ryzen juga di-refract dilakukan oleh Louvre. Pondbit dan juga Hans akan menjadi 2 player di bagian defensive line saat ini. Luxi masih mencari-cari di manakah posisi Pondbit dan juga Hans. Oh, lemparan bomnya bagus banget! What a nade dari seorang Hans memfinish Ryzen. Big Mobile knockdown, tinggal misalkan 1 orang dan di-finish semuanya oleh Louvre Kings. Tampaknya Louvre Kings menjadi conqueror pada game kali ini dengan 10 total kill. Posisi yang enak juga, mereka sudah secure, tinggal mengamankan depan mereka. Di mana Okizora sudah scouting terlebih dahulu. Tampaknya terjadi fight kembali di ujung-ujung zona antara RQ dan juga tim The Pillars. Mereka mengisi ujung-ujung zona, lemparan smoke mulai lontarkan juga. 8 tim tersisa 30 yang masih alive. Iya, betul banget, masih ada sebuah smoking di sini. Mencoba untuk menahan dan Boboho di sana masih mencoba untuk melakukan sebuah pick ke arah depan, tapi ada sebuah batu yang menghalangi dari RRQ, tapi bisa untuk mendapatkan sebuah knockdown di sana. Warung juga di-refract 2 orang bahkan dari RRQ knockdown, harus melakukan sebuah setup revive yang cukup cepat karena mereka masih berada di luar zona walaupun tipis sebenarnya untuk bisa bergerak ke arah dalam saat ini. Betul, tampaknya terjadi fight di semua sisi dari pojok-pojokan circle di mana RQ cukup tertekan dari pergerakan mereka ya. Tidak bisa maju ke depan, di mana Onyx di kanan juga TP di kiri. Revive sedang dilakukan juga, kali ini kita bakal terjadi lemparan bom kembali dilontarkan oleh tim The Pillars menuju ke arah cekungan yang dimiliki oleh tim RQ. Susah banget mereka bergerak kali ini. Iya, betul banget, dan berbicara kesulitan juga dari tim Geek tadi melemparkan sebuah nade ke arah tempat lainnya, tapi RRQ mencoba untuk melakukan sebuah nade karena The Pillars ada refract yang dilakukan. Erpeko ternyata lebih dulu mengamankan posisi. The Pillars juga itu sekarat banget, hati-hati turun dari baginya dan masih bisa melakukan sebuah healing from, dapat cekungan juga The Pillars. Betul, tampaknya Boboho juga bakal tumbang kali ini dari ledakan seorang Maltway, dan tampaknya dari tim The Pillars masuk ke tempat yang sangat-sangat berbahaya. Ini semua tim berbahaya sih kali ini ya. Iya, betul banget, semuanya oke dapat zona saat ini, tapi sangat tipis antara satu tim dan tim lainnya. Bahkan Aura kita lihat agak cukup kesulitan, agak cukup terpisah juga di sana. Harus mulai masuk dalam zona lagi karena membouncing lagi ke arah bagian bawah. Ada sebuah nade dikuk oleh Bobs, dilemparkan ke arah depan. Ada Jaden di depan sana, apakah kena? Boom! Belum Ternyata terkena. belum kena. Tapi dia tahu kurang lebih Jaden ada di posisi mana. Betul. Dan tampaknya kembali zona pental, Morph bakal tumbang di posisi ke-8 dengan 2 kill pada game kali ini. Semua tim benar-benar agresif banget pada hari ini memperebutkan area mereka masing-masing. Bobs ternyata ditumbangkan oleh Roses ya. Betul. Posisinya ketahuan ternyata. Itu dia, Jaden sepertinya memberikan informasi ya tadi ya. Ada sebuah Kepotong. net, iya betul banget, ada sebuah cut di sana. Roses juga masih melakukan sebuah shot. Bob sepertinya tidak bisa untuk di-revive. Dan itu dia, Bob akan dipulangkan ke lobby. Smoke sudah mulai dikeluarkan oleh Roses untuk mulai menyeberang. What is that? Ada sebuah kendaraan yang berputar keluar. Nick di sana, satu knockdown dari RRQ menyisakan Voldemort. Ada sebuah reflect yang cukup dilakukan. Ken masih melakukan revive depan sana. Ada Cleon juga cukup berjauhan. Ada sebuah nade di-cook oleh Voldemort, dilemparkan ke arah depan. Will it connect ke arah Ken? Boom! Oh, belum. Dan kita bakal 2-on-1 situation Voldemort melawan Ken dan juga KP. Tembakan lontarkan ke arah seorang Ken. Belum merupakan target, tapi Cleon bakal menumbangkan dengan mobil. Putar-putar kiri kanan, tampaknya tidak bisa bertahan lagi. RRQ bakal pulang di posisi ke-6 membawa 9 total kill. What a play, ini benar-benar sebuah agresif Miramar yang jarang sekali terjadi. Tidak hanya nade, tidak hanya smoke, tapi kendaraan pun menjadi salah satu versatile weapon yang digunakan oleh tim-tim yang bermain saat ini. Iya, luar biasa banget permainan dari semua tim. Kendaraan pun digunakan untuk mendobrak pertahanan lawan ketika sudah ditekan. Tampaknya tim Lovre masih bermain sangat galak, menumbangkan seorang kental kali ini. Mendapatkan 11 total kill sementara waktu ini dan mungkin akan menambah jumlah kill lagi. Posisi mereka enak banget. Ini kalau Lovre Chicken dengan jumlah kill double digit, top 6 kayak langsung deh. Iya betul banget, karena mereka butuh poin juga dan tempat lain itu dia. Kembali lagi digit demi digit ditambahkan oleh Louvre. Hans bahkan sekarang melihat pergerakan dari Onyx. Ada sebuah nade, utility benar-benar useful di map seperti ini. Di-cook, dilempar ke depan. Sepertinya belum bisa mengenai dari Onyx, tapi shot dari Hans justru yang langsung ke arah KP. Knockdown karena satu play dari Onyx. Iya, kita bakal lihat pergerakan dari Onyx tampak kayak tertahan oleh Lovre dengan 4 anggota mereka dan juga 12 total kill yang mereka kantongi ini. Lovre yang berbeda dengan kemarin, benar-benar berbeda banget. Betul banget, Louvre bermain sangat agresif. Lihat Slayer dan kawan-kawan dari Pondbit, Ken bahkan knockdown. Di sana Cleon dan juga Nick di bagian sana. Nate dilemparkan kembali lagi. Suppressing demi suppressing dilakukan oleh Louvre. Onyx benar-benar kesulitan. Pondbit masih mencari-cari, baik pun Slayer. Dan lihat, dua sekarang bahkan. Tinggal Nick seorang diri bertahan. 1 lawan 2 dan posisi Nick kita bakal
apakah dia bisa menumbangkan Slayer dan juga Pawn Beat yang langsung menerjang ke posisi dia, menemukan seorang yang dapetin satu, dapetin dua, kali ini enggak. Hanya dapetin satu knock dan akhirnya Onyx juga pulang di posisi kelima dengan membawa 4 total kill. Betul banget, dan Pawn Beat di sini masih melakukan sebuah crawling maju ke arah depan. Deathmosh di tempat lain sangat low HP, ditembaki oleh Boom di sini masih bisa untuk melakukan sebuah repositioning dan healing from the pillars, juga sepertinya masih cukup kuat mendapatkan sebuah high ground, tapi zona benar-benar mengarah ke bagian Boom dan juga bagian Lufre saat ini. Onta masih mencari-cari pergerakan dari player yang ada di bawah dia. Ada sebuah nade dilemparkan oleh Ikyar ke arah dalam rumah, dan ada sebuah nade dari Onta udah cukup di-cook, dilemparkan ke arah depan, ternyata cukup misang ke arah kanan. Kyozor tempat lain ter-knockdown oleh Survival, langsung menjadi sebuah confirm kill di sana untuk Boom Esports. Betul, tampaknya Boom juga sudah menumbangkan lawan yang bisa bilang paling berat yang mereka di circle kali ini ya. Menumbangkan dua bahkan ya, tinggal misalkan seorang Slayer bertahan seorang diri, dan Lofre 16 kill. Sayang banget mereka kehilangan anggota mereka ketika masuk ke circle ke-7 kali ini ya. Boom tampaknya lagi-lagi menguasai zona-zona akhir. Keahlian Boom untuk menjaga zona itu bisa dibilang udah level yang tinggi banget. Betul banget, map awareness, predict zone dari Boom ini benar-benar bagus saat ini. Bahkan kita lihat ada dua angle shot yang dibagi, karena Boom mengetahui di bagian warehouse masih ada dua player atau dua tim, bisa kita katakan The Pillars dan juga Gi. Di bagian kiri mereka udah tahu ada Lufre. Ini benar-benar udah deadlock dari Boom ke arah tim-tim yang akan mulai bergerak ke dalam zona. Iya, kita bakal kini juga pergerakan dari seorang Deathmosh mendapatkan seorang bangkus, menyisakan satu pemain dari TP juga, tampak kayak Geek Fam. Last man standing tidak membuat seorang Deathmosh gentar untuk menembak lawan-lawannya. TP tinggal satu player lagi, tapi tepat di atas dia, seorang Onta bakal lompat ke arah bawah, menahan sakitnya Blue Zone. Deathmosh lawan Onta one on one situation. Deathmosh meng-clutch dua pemain dari tim The Pillars. What a play dari seorang Deathmosh. 1 melawan 2, 1 knockdown. Surprise attack tidak gentar untuk Deathmosh. Misalnya 3 tim saat ini, Lufre, Boom, dan juga Geek Fam ID. Iya, kita bakal lihat kayaknya dari tim Geek Fam pengen bertahan. Minimal nomor 2 dan didapati oleh tim Geek Fam. Ini 2 lawan 1, apakah Deathmosh bisa meng-clutch kembali ya? Tadi udah di-clutch. Apakah dia bisa clutch lagi dan menahan jumlah poin yang dia akan dapati oleh tim Boom? Ini Deathmosh. Nilai 2 kill dia ke TP, itu nilainya udah kayak 6 poin. Iya, betul 4 banget. poin placement, 2 poin kill. Itu dia, luar biasa banget dari Deathmosh. Apakah akan ada Clutch Meister yang dimainkan oleh Deathmosh karena melawan 2 orang. Posisi dia udah benar-benar terlockdown, diketahui oleh Boom. Masih melakukan sebuah boostingan seperti dari Deathmosh, menunggu healing promnya untuk full terlebih dahulu. Smoke sudah di pop out, mencoba untuk bergerak, dan lihat Prefire dari Survival tidak memberi ampun untuk movement Deathmosh berikutnya. Kita akan lihat zona ke-8 akan kemanakah, ternyata ke arah Boom. Oh my god. Kalau ke arah Deathmosh mungkin beda cerita ya. Betul. Mungkin. Tapi Boom juga lihat ya, mereka langsung nge-smoke bisa dibilang pintu-pintu masuk dari seorang Deathmosh. Jadi ya Deathmosh kalau keluar tuh buta visionnya. Iya, Ketika dia keluar, dia bakal langsung disambut oleh tembakan dan peluru panas dari tim Boom yang sudah mendapatkan keuntungan zona. Kayak Deathmosh tahu deh, dia nggak bakal bisa keluar. Dia mau mati zona aja kayaknya. Itu dia akan lebih memilih seperti tidak memberikan poin kepada Boom. Iya. Tapi masih ada taunting yang dilakukan di sana karena memang udah cukup sulit. Boom masih melakukan sebuah deadlock position, masih melakukan sebuah angle view ke arah Deathmosh. Belum ada shot yang dikeluarkan sama sekali antara kedua tim ini. Betul, dengan pengalaman seorang Deathmosh, gue rasa Deathmosh nggak bakal mau kasih kill. Karena dia tahu, depan dia tuh open field, Betul. udah di smoke di pintu dia, jadi kurang lebih dia nggak tahu posisi Boom ngumpet di mana. Dan sekarang Deathmosh gue rasa kalau, kecuali dia bisa dapetin satu pick. Oh enggak, dia keluar. Sumpah, tadi gue kira ya, dia nggak bakal keluar kecuali dapetin satu pick. Dan ternyata dia memberanikan diri mungkin dengan PD mungkin dia keluar kayak ya udah kalau gue dapet satu pick bisa balikin keadaan. Dan akhirnya boom,